memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara workshop wawancara kerja dan penulisan CV. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Rektor Universitas Ibnu Sina, Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Mustaqim Suaib SEMM, yang kami hormati Ibu Warek 1, Ibu Dr. Sumianti Esos MMMPD beserta jajaran, Wakil Rektor 2, Ibu Andi Aulia Ramadhani SEMAK beserta jajaran, Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Sumardin SEMSI beserta jajaran, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Sabri SEMM beserta jajaran, Dekan Fakultas Teknik, Dr. Insinyur Larisang MTIPM beserta jajaran, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Fitri Sari Dewi SKM MKKK beserta jajaran, Bapak pemateri kita, Bapak Joshua Nathanael Silitonga, selamat malam Bapak, dan juga seluruh panitia dan peserta workshop wawancara kerja dan penulisan CV yang berbahagia. Bang Joko diterima kerja tadi karena dapat ilmu dari workshop seperti malam ini. Izinkan saya, Agus Sutiandi, membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, acara inti. Acara yang keenam, pengumpulan tugas. Dan yang terakhir, penutupan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada malam hari ini, marilah kita buka acara dengan membacakan lafaz basmalah bersama atau sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Terima kasih hadirin dapat menyesuaikan diri kembali. Acara berikutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Azmil Fauzi Fariska, SHMH. Kepadanya saya persilakan.
Bapak Ibu hadirin, sepertinya sedang terjadi kendala teknis pada Bapak Azmil Fauzi Fariska yang akan membacakan doa pada malam hari ini. Sembari menunggu, kami menginformasikan kembali untuk rekan-rekan bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk semester akhir. Di sini saya akan menyapa kembali, sudah ada Bapak Azmil di lokasi, apakah bisa dites mic terlebih dahulu? Cek. Sudah bisa terdengar, Mas Agus? Sudah bisa terdengar, Pak. Mungkin bisa di-mute dulu salah satu laptop yang ada di ruangan, Pak, karena bergema suaranya. Cek. Mas Agus, boleh dites mic lagi, Pak? Sudah bisa jelas, Pak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa barik wa sallam. Allahumma innaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما وارزقني فهما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Azmil yang telah menyampaikan doa pada malam hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmadi SKM MKL. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Baik, terima kasih Bapak MC, Pak Agus, sudah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil amdal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Asosprop Haji Mustaqim Sohaib, SEMM. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Sumiati SOS MMPD beserta jajaran. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Ibu Andi Aulia Ramadhani beserta jajaran. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Sumardin SMSI beserta seluruh jajaran. Yang dihormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr. Sabri SEMM beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Dekan FT, Bapak Dr. Insinyur Larisam beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Dekan Fikes, Ibu Kandidat Dr. Fitri Sari Dewi SKM MKKK beserta jajaran. Dan yang saya hormati dan banggakan narasumber Bapak Joshua Silitonga serta seluruh panitia dan peserta workshop wawancara kerja dan penulisan CV bagi mahasiswa semester akhir dan calon wisudawan Universitas Ibnu Sina tahun 2022. Alhamdulillah hari ini kita
merealisasikan atau melaksanakan kegiatan workshop ini, yang mana workshop ini merupakan program kerja dari bidang pusat karir dan kewirausahaan untuk memberikan bekal bagi seluruh mahasiswa semester akhir dan seluruh calon wisudawan Universitas Ibnu Sina ketika setelah selesai meniti ilmu, mencari ilmu, menimba ilmu di lingkungan Universitas Ibnu Sina, ada bekal untuk membuat CV dan bagaimana cara trik menarik agar ketika melakukan wawancara untuk melamar kerja langsung diterima oleh pihak pencari kerja. Jadi ini merupakan kegiatan yang memang dilakukan setiap tahun untuk seluruh mahasiswa semester akhir dan seluruh mahasiswa calon wisudawan dan wisudawati. Yang mana ini merupakan upaya kami selaku pengelola pendidikan agar seluruh mahasiswa kita tidak kebingungan ketika lulus dari kampus Universitas Ibnu Sina dan untuk terjun ke lapangan pekerjaan. Izinkan saya di sini selaku ketua panitia ingin melaporkan jumlah peserta yang ikut workshop pada malam ini adalah sebanyak 432 peserta. Yang mana terdiri dari mahasiswa akhir D3 akuntansi sebanyak 7 orang, mahasiswa prodi S1 K3 sebanyak 31 orang semester akhir, mahasiswa prodi S1 Kesling Kesehatan Lingkungan sebanyak 31 orang, mahasiswa S1 Manajemen sebanyak 250 orang, mahasiswa semester akhir S1 Teknik Industri sebanyak 54 orang, dan mahasiswa S1 Teknik Informatika sebanyak 59 orang. Ini merupakan laporan, mohon izin kepada Rektor Universitas Ibnu Sina dan seluruh Wakil Rektor beserta jajaran dan seluruh dekan di lingkungan Universitas Ibnu Sina, yang mana pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelaksanaan yang kita berikan untuk bekal bagi calon mahasiswa, calon wisudawan dan mahasiswa akhir di Universitas Ibnu Sina. Mungkin itu dari saya selaku ketua panitia. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga terrealisasinya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menambah bekal kepada seluruh mahasiswa kita, terutama mahasiswa semester akhir dan calon wisudawan wisudawati Universitas Ibnu Sina. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebelum saya akhiri kata sambutan saya, karena MC tadi berpantun. Wanita jelita menjadi biduan, cakep. Bingung sejenak cari alamat, Cakep lagi. Cakep. Selamat datang para peserta tuan dan puan, cakep lagi. Semoga acara ini membawa manfaat. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporan kegiatan pada acara wawancara kerja dan juga penulisan CV. Tentunya memang workshop ini memberikan manfaat khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir pada seluruh peserta workshop malam hari ini. Bapak Ibu hadirin, berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Ibnu Sina sekaligus membuka acara. Yang terhormat kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Mustaqim Suaib, SEMM, saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, dengar ya. Bagus Pak suaranya. Terus. Terdengar. Baik. Yang saya hormati narasumber kita malam ini, Pak Joshua,
Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Rektor. Ya, terima kasih sudah bisa hadir di acara workshop ini. Yang saya hormati para wakil rektor yang hadir di Zoom ini, para dekan, wakil dekan, para kabiro di lingkungan rektorat, khususnya panitia workshop yang dilaksanakan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita selalu dalam kesehatan walafiat dan bisa kita laksanakan kegiatan ini sukses sampai selesai pada akhirnya nanti. Adik-adik mahasiswa yang pesertanya yang ikut workshop malam ini, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa ini adalah program kerja dari BKAK. Dalam hal ini, program kerja dari Wakil Rektor 3 yang di jenderalnya adalah Bapak Dr. Sumardi. Ya. Nah, program ini sangat baik sekali, artinya adik-adik mahasiswa sebelum menyelesaikan perkuliahan di kampus kita, tentu kita memberikan bekal-bekal ilmu-ilmu agar nanti ketika menjadi alumni, bagi yang belum bekerja, bisa menggunakan, bisa memanfaatkan pada saat nanti ingin melamar atau mendapatkan lowongan pekerjaan. Paling tidak mempermudah adik-adik mahasiswa ketika selesai di bangku perkuliahan kampus ini. Nah, akan tetapi mungkin di antara peserta sudah ada yang bekerja dan sedikit banyaknya juga mungkin sudah memahami wawancara dan pembuatan CV. Tapi saya yakin lebih banyak adik-adik mahasiswa yang belum juga bekerja. Kalau dulu kampus kita baik dari sekolah tinggi teknik maupun sekolah tinggi ekonomi itu hampir 80% mahasiswa kita sudah bekerja. Bahkan mahasiswa kita yang belum bekerja hanya kisaran 10-20%. Tapi setelah 5 tahun kebelakangan ini terbalik dia. Terbalik artinya yang bekerja kisaran 20%, yang belum bekerja bahkan fresh graduate itu hampir 80% kuliah di kampus kita. Sehingga ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Joshua nanti, saya yakin pasti bermanfaat sekali bagi adik-adik yang nantinya akan menempuh mencari kerja, ingin mengajukan lowongan pekerjaan ketika dia selesai dari bangku kuliah ini. Tentu saya ingin juga menyampaikan bahwa rekrutmen itu, penerimaan pegawai itu ada 2. Nah, ada rekrutmen internal dan ada rekrutmen eksternal. Kalau rekrutmen internal itu sedikit banyaknya tentu harus dipersiapkan
CV yang bagus, persiapan wawancara yang baik, lebih-lebih rekrutmen eksternal. Karena rekrutmen eksternal itu semua orang akan ikut di rekrutmen tersebut. Nah, itu karena terbuka secara umum. Tadi beda dengan rekrutmen internal. Kalau rekrutmen internal hanya tidak diumumkan secara luas dalam penerimaan lowongan pekerjaan. Nah, kalau rekrutmen eksternal, workshop malam ini sangat berpengaruh, bermanfaat sekali untuk adik-adik mahasiswa. Tapi saya yakin nanti setelah dari workshop ini, saya yakin pasti adik-adik mahasiswa mendapatkan ilmu-ilmu, teori-teori, tata cara yang bisa melancarkan penerimaan kerja di perusahaan atau di instansi di mana nanti ada lowongan itu. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, sukses, lancar, dan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop wawancara kerja dan penulisan CV yang ditaja oleh BKAK Universitas Ibnu Sina secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu peserta workshop pada malam hari ini, berikutnya adalah acara inti, yaitu akan dipandu oleh Bapak yang terhormat Insinyur Rahmat Basar, yang biasa kita kenal dengan Bapak Basar, yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Pak Basar. Malam. Sudah semangat ya Pak ya untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Iya. Baik, langsung saja saya persilakan Pak untuk kegiatan workshop pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Saya sapa dulu. Selamat malam Pak Joshua. Tes mic dulu, Pak. Halo, selamat malam Pak Basar. Wah, semangat. Ini memang saya melihat CV-nya ini memang angkat tangan saya. Wajah boleh muda, umur seusia anak saya, tapi luar biasa ini Pak Joshua ini. Kebetulan anak saya ada juga yang kerja di Pak, sekarang di Saipem ini. Wah. Saya belum kasih kabar ini. Jadi Bapak Ibu, baik Pak Joshua, sebentar saya ingin menyapa anak-anak mahasiswa dulu Pak Joshua ya. Barang 1 menit 2 menit. Jadi adik-adikku mahasiswa, alhamdulillah dari BKAK hari ini membuat acara di bawah pimpinan Pak WR3 dan acaranya dikendalikan oleh Pak Ahmadi seperti sampaikan Pak Rektor tadi. Hari ini kita ada sedikit pencerahan ya. Jadi Bapak sendiri ingin mendengar langsung dari Pak Joshua nanti. Saya dulu ya waktu S1 ini Pak Ahmadi mau nulis CV ini kadang-kadang nggak paham juga ini. Padahal rupanya entah ngarang tanda kawan-kawan yang lain tuh bagus-bagus. Nah ini penting sekali ini. Kadang-kadang ini menjadikan pemoles ya, pemoles saat kita mau melamar. Nah sampai sekarang pun ini Pak Joshua jujur saya masih banyak ragu gimana cara bisa jebol menjadi karyawan dengan cara menulis dulu di CV. Nah terus yang lebih penting Pak Joshua, saya mewakili adik-adik mahasiswa nanti. Gimana sih sikapnya saat melamar ini? Melamar, wawancara, teknik menaklukkan HR ya. Dan ada di mahasiswa, CV beliau tidak saya bacakan biar memperkenalkan langsung aja nanti Pak Joshua ya. Yang saya tahu adalah umur beliau ini masih umur anak saya 30-an tahun,
tapi sudah pengalaman di HR dan di Batam juga ada perusahaan besar yang tukang rekrut orang ini. Ini untung ini, nanti anak-anak saya kalau mau ngelamar kerja, saya hubungi beliau aja ini. Jangan sampai lolos ini. Dan teman-teman adik-adikku mahasiswa, pastikan semuanya mendengarkan dengan baik. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab di akhir. Kita tidak punya waktu banyak, waktu kita nanti sampai jam 9 lewat sedikit aja Pak Joshua. Jadi, dan setelah ini adik-adikku mahasiswa akan diberikan sertifikat. Tetapi ada syaratnya ya, ada syaratnya anak-anakku mahasiswa nanti harus membuat CV. Nah, bagaimana membuatnya? Ya dengarkan, perhatikan, kalau kurang jelas nanti coba ditanyakan. Nah, kalau MC tadi Pak Joshua punya pantun, saya juga punya pantun ini. Ikan apa itu? Ikan sepat, ikan gabus, ikan teri, ikan kakap. Cakep. Makin cepat makin bagus karena pemateri sudah siap. Baik, selanjutnya saya minta kepada Pak Joshua untuk menyampaikan materinya dan langsung sama PPT-nya. Kepada Bapak, waktu disilakan. Oke, terima kasih Pak Basar atas perkenalannya dan juga kepada Pak Rektor Imnusina beserta jajarannya, Pak Ahmadi. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menghadiri acara workshop dengan tema atau judul wawancara kerja dan penulisan CV bagi calon wisudawan Universitas Imnusina. Langsung saja saya perkenalkan diri saya. Saya akan share screen terlebih dahulu ya Pak ya. Ya silakan Bapak. Oke, baik. Oke, berikut. Sudah kelihatan teman-teman, Bapak-Bapak? Sudah Pak. Oke, baik. Perkenalkan, jadi di sini saya Joshua Nathanael Silitonga, usia saya 32 tahun. Sekarang saya bekerja di Batam, di salah satu recruitment consulting company yang bekerja spesifik untuk di industri rekrutmen. Jadi kita di sini itu memang melihat ada peluang besar, terutama di kota Batam, karena di sini banyak perusahaan-perusahaan besar dari manufacturing, fabrication, ada juga mungkin teman-teman sudah pernah dengar Batam akan menjadi salah satu data center di Indonesia ditargetkan oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman juga untuk mendevelop diri, persiapan segala macam untuk mendapatkan slot di company-company tersebut nantinya. Jadi di sini saya mempunyai pengalaman lebih kurang 7 tahun di industri konstruksi di Departemen Human Resource. Jadi di sini saya involved di sisi development untuk company dan juga recruitment dan juga onboarding, demobilization, mobilization dari 360 degree kalau bisa dibilang dari awal sampai akhir begitu. Jadi langsung saja karena waktu kita juga singkat, saya langsung ke konten-konten yang akan saya sharing ke teman-teman pada malam hari ini. Pertama, introduction yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga kita lanjut ke satu poin, yaitu knowing what you want. Apa yang kamu mau di sini. Rata-rata teman-teman mungkin, karena pengalaman saya sebagai fresh graduate terutama, ada sedikit nervous. Karena mungkin setelah kita kuliah, kita selesaikan semua segala tugas, aktivitas, sampai skripsi, dan sampai wisuda, tiba-tiba kadang-kadang kita bingung nih. Udah selesai wisuda, wah, saya mau ngapain nih? Gitu kan. Jadi kadang-kadang ada rasa ada distraction di situ, ada seperti kayak ada gap gitu. Tapi ini yang harus kita lawan sebenarnya. Jadi di sini kita harus tahu apa nih selanjutnya kita lakukan, apa yang kita mau gitu. Rata-rata pasti semua teman-teman mau yaitu sukses di situ kan, benar. Jadi di situ sukses itu perspektifnya mungkin beda-beda gitu. Ada yang sukses di dunia pekerjaan, ada juga mungkin memiliki passion yang lain gitu untuk berbisnis dan segala macam. Cuman untuk mencapai kata sukses, di sini saya akan share ada namanya iceberg illusion. Jadi teman-teman mungkin melihat mungkin di circle teman-teman ada teman-teman yang udah duluan sukses atau duluan mendapatkan pekerjaan gitu. Jangan itu membuat jadi down, karena yang teman-teman harus ambil itu adalah bagaimana mereka achieve itu atau mendapatkan hal tersebut gitu.
Jadi di sini saya coba share singkat. Jadi di sini itu terkenal kalau dibilang di dunia untuk fresh graduate. Jadi kita akan lihat atasnya saja biasanya. Cuman untuk menjadi motivasi kita, bukan menjadi kita ibaratnya jadi down atau jadi tidak pede gitu. Jadi untuk mencapai sukses itu ada berbagai macam sisi gelapnya juga teman-teman. Jadi di sini ada kita harus persisten, harus konsisten segala macam. Kita akan mendapatkan kegagalan, ada pengorbanan, ada kekecewaan. Cuman di samping itu kita juga harus menjadi orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi, kerja keras dan juga disiplin. Jadi teman-teman jangan enak gitu setelah lulus wisuda, dan juga mendapatkan ijazah. Saya harap teman-teman prepare diri teman-teman, terus teman-teman harus sharing ke circle teman-teman untuk mencari apa sih selanjutnya gitu. Terus teman-teman juga harus develop hal-hal lain seperti untuk mendapatkan certification atau fokus teman-teman di mana. Misalnya teman-teman di sini ingin menjadi akuntan profesional, teman-teman harus segera mencari itu circle-nya atau komunitasnya gitu untuk ikut bergabung, untuk mendapatkan networking, dan juga dari situlah teman-teman akan mendapatkan sharing peluang-peluang pekerjaan di industri tersebut. Karena itu hal paling penting sekarang, networking. Karena kalau kita cuman stay dan melihat di online segala macam postingan job tanpa kita ikut di dalam komunitas tersebut akan sangat sulit karena persaingan sekarang begitu ketat, teman-teman. Selanjutnya kita langsung melihat apa nih selanjutnya yang tadi saya jelaskan, dan juga teman-teman harus mencatat sekarang setelah lulus teman-teman itu sudah bisa melakukan apa ilmu yang teman-teman dapat. Teman-teman harus mensummarikan hal tersebut menjadi 5 atau 6 poin penting expertise teman-teman. Jadi teman-teman harus jadikan segala hal yang telah teman-teman dapatkan dari perkuliahan di Ibnu Sina, teman-teman summarikan 5 poin atau 6 poin penting yang akan dimasukkan ke dalam resume atau CV teman-teman. Saya mungkin sudah bisa menjadi auditor internal di universitas, atau menjadi audit di intern audit di salah satu company atau freelance. Itu teman-teman harus catat dan jadikan salah satu advantage atau benefit untuk melamar kerja. Dan juga kadang-kadang kita sering mendengar passion itu hal yang paling penting. Saya tidak menyangka hal tersebut, cuman kita juga harus istilahnya harus ibaratnya kadang-kadang ada sedikit ibaratnya kita courting lah untuk hal tersebut, hal-hal passion seperti ini, terutama untuk anak-anak fresh graduate. Karena kadang-kadang pekerjaan yang muncul di situ tidak sesuai apa yang memang menurut kita ini bukan passion saya nih, ogah gitu, atau enggak dulu deh gitu kan ibaratnya. Jadi saya merekomendasikan kita coba dulu. Kadang-kadang passion itu muncul setelah kita udah masuk ke dalam industri tersebut, gitu, teman-teman. Terus untuk teman-teman fresh graduate, hal yang paling penting di awal karir itu, menurut pengalaman saya, itu adalah mencari leader yang baik. Jadi concern kita jangan ke uang dulu deh, gitu. Karena leader yang baik itu akan menjadikan kita salah satu sumber daya manusia yang baik juga, gitu. Dia akan men-sharing ilmu, dia akan membimbing kita gimana sih menghadapi masalah, gimana kita menghadapi klien kita, gimana kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Karena leader yang baik itu untuk awal karir adalah hal yang sangat penting. Gitu. Jadi usahakan teman-teman melihat atau ibaratnya nanti kalau teman-teman udah masuk dunia kerja nih, leader teman-teman di dunia kerja ini mungkin oke, baik segala macam, cuman gajinya kecil nih gitu. Kalau bisa teman-teman usahakan jangan fokusnya di situ dulu untuk 2 atau 3 tahun pertama. Usahakan ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Setelah itu ketika teman-teman udah merasa cukup, boleh kita moving ke satu company yang baru atau industri yang baru lagi. Gitu teman-teman. Langsung ke poin pentingnya yaitu CV dan resume.
Jadi di sini saya coba jelaskan apa perbedaan antara CV dan resume, teman-teman. Kalau CV itu biasanya kita pakai untuk research publication atau yang kita jelaskan di dalam seperti volunteer experience, internship, dan lain-lain. Dan ini bisa lebih dari 2 halaman, teman-teman, karena kita harus detail di sini. Kita jelaskan apa. Sebagai contoh, teman-teman, ada magang atau intern di satu company selama 2 bulan, teman-teman bisa jabarkan secara detail tugas teman-teman di sini. Seperti contoh, saya menjadi ibaratnya saya menjadi akuntan intern di salah satu company manufacturing. Apa saja tugas-tugas teman-teman yang dilakukan selama magang. Di sini teman-teman harus jelaskan secara detail. Jadi ketika magang, teman-teman harus persiapkan segala sesuatu, dicatat. Jadi ketika untuk menuliskan hal ini ke dalam CV sudah teman-teman sampaikan sebelumnya ketika waktu magang. Jadi di sini benar-benar harus detail. Kalau menurut saya ini memang harus detail segala pekerjaan. Apa yang dilakukan, achievement-nya apa, lokasi kerjanya di mana, durasinya berapa lama, industri company-nya apa, dan juga hierarki atau structure di dalam departemennya seperti apa, berapa supervisornya, berapa internnya, berapa staffnya, segala macam. Teman-teman harus notice di sini dan jelaskan di dalam CV, teman-teman. Dan juga di sini harus ibaratnya harus stagnan gitu. Jadi harus benar-benar pasti yang dituliskan di dalam CV. Di sini juga kita akan menjelaskan segala macam academic, educational purpose-nya, state-owned companies-nya, government. Jadi ibaratnya ini lebih ke untuk teman-teman melamar di industri untuk akademisi. Terus mungkin di pemerintahan, terus juga ada di industri penelitian segala macam, teman-teman. Jadi CV ini sebenarnya secara general bisa dipakai di segala industri, gitu, teman-teman. Balik lagi kita ke resume. Kalau di resume ini sebenarnya tidak perlu terlalu mendetail. Jadi resume ini hanya menjelaskan skill atau summary skill atau experience dari teman-teman secara singkat, jelas dan padat. Jadi biasanya ini hanya 1 atau 2 lembar, teman-teman. Jadi di sini teman-teman jelaskan per posisi apa pengalaman teman-teman. Kalau bisa sih, kalau untuk fresh graduate mungkin di sisi ekstrakurikuler atau juga ya, dalam proses magang gitu. Jadi teman-teman jelaskan secara singkat, summary-kan mungkin 1 paragraf, durasinya berapa lama dari satu company ke company lain. Dan biasanya resume ini dipergunakan untuk private company atau banyakkan perusahaan-perusahaan asing gitu, teman-teman. Jadi di sini bisa kita lampirkan sertifikat kita, terus ijazah segala macam kita lampirkan di bawah dari resume yang kita persiapkan untuk dikirim ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, begitu. Terus selanjutnya kita kadang-kadang nih ada mitos dan faktanya mengenai CV dan resume. CV dan resume itu kadang-kadang agak sedikit tricky sih sebenarnya di CV dan resume. Kadang orang bisa menyamakan, kadang ada juga yang beranggapan CV dan resume itu berbeda. Kalau di sini kadang orang bilang CV dengan desain yang bagus itu selalu jadi eye catching dibandingkan dengan yang hanya sederhana saja. Kalau di sini sih menurut saya itu mitos, karena yang diutamakan oleh recruiter itu isinya, bukan gambar-gambar yang istilahnya kadang zaman sekarang ini kita lihat ada di online gitu ya, kita bisa masukin kita punya foto segala macam, terus kita generate jadilah CV. Dan kadang kalau dengan warna yang begitu istilahnya terlalu eye catching, kadang-kadang juga males kita recruiter buka gitu. Kadang ini apa sih gitu. Kecuali emang teman-teman melamar di industri advertising gitu. Contoh kita melamar kita memang di background desain visual ya, mungkin kita bisa sedikit kreatif dalam mempersiapkan CV atau resume. Terus jangan buat CV lebih dari 1 halaman. Nah, ini salah besar ini. Karena CV itu
untuk satu halaman sih ibaratnya kadang kurang juga ya, apalagi untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja, terus yang punya pengalaman ekstrakurikulernya banyak di kampus dan juga pengalaman magangnya juga banyak atau part time. Jadi menurut saya sih paling sedikit sih kita harus persiapkan 2 lembar untuk CV. Jadi kita benar-benar memanfaatkan 2 lembar tersebut, kita detailkan apa yang pernah kita kerjakan dalam sebagai profesional atau semi profesional, kita jelaskan ke dalam CV. Terus kadang-kadang, nah ini untuk teman-teman yang sudah bekerja. Profil yang bagus itu menurut rekruter, karena menurut rekruter itu adalah, jadi kita pernah kerja dari tahun 2019 sampai 2021. Tiba-tiba kita stop bekerja sekitaran 1 tahun dan bekerja lagi di 2022 gitu. Ini masih normal menurut kita sebagai rekruter, karena itu mungkin cuma 1 tahun. Tapi kadang-kadang ada orang yang gap-nya itu terlalu jauh, sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Itu kadang-kadang kita jadikan question, kenapa gitu. Jadi apalagi untuk kita yang bekerja di swasta, menurut saya ini gap itu terlalu penting. Menurut saya penting banget. Jadi kita usahakan gap kita dari unemployment ke employment itu usahakan jangan terlalu jauh gitu. Kalaupun kita memang terlalu jauh, kita harus jelaskan alasannya di dalam CV. Kenapa? Mungkin kita mengurus anak untuk yang perempuan, dan juga mungkin untuk yang laki-laki kita fokus di usaha. Usahanya kita jelaskan juga di dalam CV. Apa yang kita lakukan selama kita tidak bekerja. Saya mengurus, misalnya saya dagang bakso, saya mau fokus sebagai entrepreneur. Kita jelaskan segala macam di situ, durasinya berapa lama. Jadi jangan sampai kosong gitu. Harus ada provennya atau penjelasannya di CV kalau kita memang seandainya tidak bekerja selama 2 atau 3 tahun begitu. Yang keempat itu internship experience itu tidak lebih baik dibanding orang yang kerja full working atau full time experience. Wah, ini salah besar nih. Karena kadang-kadang kita recruiter melihat internship experience itu penting. Jadi untuk teman-teman yang fresh graduate, karena pekerjaan internship itu lebih kurang dengan orang yang baru-baru masuk kerja, itu hampir sama gitu pekerjaannya biasanya. Jadi ini harus benar-benar didetailkan, seperti yang saya jelaskan di page nomor 9 tadi, kalian harus benar-benar stated apa yang kalian lakukan di selama internship itu. Gitu. Karena di sini kita akan lihat, terutama untuk anak-anak yang fresh graduate, internship itu akan menjadi acuan kita gitu untuk melihat anak ini qualify atau tidak, untuk kita lanjutkan atau kita share CV mereka ke end user atau usernya nantinya gitu. Kita lanjut. Di sini saya coba jelaskan untuk structure atau susunan pembuatan CV yang baik atau yang ibaratnya mempermudah kita lah sebagai recruiter untuk menilai CV ini qualify atau tidak. Gitu. Jadi di sini ada beberapa structure. Yang pertama itu personal information. Yang kedua adalah education background atau background pendidikannya apa. Terus work experience, pengalaman kerja, extracurricular achievement yang di kampus mungkin ada yang mengikuti extracurricular, bisa dijelaskan di sini. Terus ada additional skill atau interest. Jadi hobi teman-teman juga bisa dijelaskan di sini, skill-skill tambahan, misalnya saya bisa mendesain atau saya bisa menggunakan Photoshop atau saya bisa menjadi ibaratnya moderator dalam satu meeting, atau saya bisa menjadi istilahnya membantu dosen untuk menyampaikan materi segala macam, harus dijelaskan di sini sebagai skill tambahan karena itu penting terutama untuk anak-anak fresh graduate. Jadi yang pertama untuk personal information, ya biasa kita harus cantumkan nama kita yang lengkap, teman-teman. Nama, terus personal detail harus include dengan telepon. Jangan sampai salah penulisannya karena ini salahnya sedikit, ruginya banyak ini. Kadang-kadang saya pernah nelpon kandidat gitu. Saya telepon berkali-kali kok nggak nyambung, segala macam. Terus kita email, kadang-kadang dia nggak buka email gitu kan. Terus jadi hilang kesempatannya. Jadi harus pastikan detail untuk kontak number kita itu benar, gitu teman-teman.
nomornya, alamat emailnya, dan kita juga harus konsisten membuka email kita. Kalau bisa nyalakan saja notifikasinya, karena kita memang sedang dalam proses melamar kerja. Terus kita bikin personal summary-nya, kita brief gitu teman-teman. Kita jelaskan secara singkat, mungkin dalam satu paragraf kita ini seperti apa. Kita jelaskan mungkin saya lulusan apa, saya background-nya mungkin di akuntansi atau teknik industri atau segala macam, harus jelaskan seperti itu. Saya punya contoh satu mungkin yang bisa jadi teman-teman jadikan acuan untuk summary briefnya atau personal summary. Ini untuk orang yang sudah bekerja. Mungkin di sini mungkin teman-teman bisa lihat. Ini adalah salah satu contoh untuk personal summary. Jadi hanya singkat, jelas, padat gitu. Di sini ada beberapa poin yang kita jelaskan mengacu ke pengalaman kita bekerja gitu. Dalam bahasa Indonesia dan juga ada dalam bahasa Inggris. Banyak ini di istilahnya kita bisa masukkan segala pengalaman kita ke dalam, tapi kita singkat gitu, perjelas dalam satu paragraf untuk mempermudah rekruter juga menilai. Lanjut lagi kita ke education background. Jadi di sini teman-teman harus masukin detail durasi kuliahnya berapa lama gitu. Contoh di universitas apa, Ibu Sina, mayornya apa, dan juga IPK-nya berapa. Terus mungkin kita ada yang lanjut ke S2 atau kita punya master degree yang udah ada yang punya master degree atau sedang melanjutkan, istilahnya ada juga yang dia ambil sertifikat ongoing, kita harus masukkan juga gitu. Jadi recruiter juga tahu kalau saya salah satu mahasiswa teknik, dia sedang ongoing untuk mengambil sertifikat welding inspector, tapi belum keluar sertifikatnya atau masih dalam status training. Teman-teman harus jelaskan juga. Atau teman-teman safety nih sedang mengambil AK3 umum atau NEPOS atau segala macam, tapi belum selesai, teman-teman juga harus include ke dalam sini sebagai notifikasi ke recruiter kalau ini mungkin ada additional certificate ongoing yang akan bisa jadikan benefit untuk teman-teman. Yang ketiga itu work experience. Ini yang paling penting sih. Jadi kalau teman-teman yang sudah bekerja harus didetailkan. Yang paling baru, jadi urutannya itu jangan yang paling lama sampai yang paling baru, tapi yang paling baru ke yang paling lama gitu. Jadi misalnya sekarang lagi kerja di PTA dari tahun 2020 sampai 2020 sampai sekarang gitu. Sebelumnya dari tahun 2018 di PTB sampai 2019 mungkin di-include di situ nama company-nya, working period-nya berapa lama, title-nya apa, terus bikin achievement-nya apa di situ gitu. Apa yang sudah dikerjakan, mungkin kalau untuk orang proyek kita sudah sukses menyelesaikan satu proyek dengan nama proyek apa, jenis proyeknya apa. Untuk manufacturing-nya mungkin untuk orang manufacturing sudah produksi berapa banyak, sukses produksi, achieve record berapa banyak untuk produksi di pabriknya gitu. Sama dijelaskan juga sih kalau bisa untuk key achievement-nya, perannya teman-teman apa di situ gitu. Kalau di sisi akuntan mungkin teman-teman jelaskan, mungkin saya jadi akuntan project, atau dari sisi safety-nya saya jadi orang safety, atau dari sisi human resource-nya saya sukses merekrut berapa orang, terus dari sisi construction-nya atau engineer-nya saya sudah produce berapa work pack atau berapa desain untuk project tersebut. Jadi apa yang telah teman achieve berdasarkan expertise-nya masing-masing atau departemennya masing-masing di mana tempat teman-teman bekerja. Lanjut lagi, kalau di sini sih achievement untuk teman-teman fresh graduate, mungkin karena memang belum bekerja, mungkin di sini teman-teman fresh graduate bisa jelaskan achievement teman-teman selama kuliah gitu, di ekstrakurikuler, intrakurikuler. Terus teman-teman jelaskan mungkin teman-teman ikut himpunan mahasiswa apa,
masukin di situ title teman-teman apa yang tugas dari teman-teman apa, terus juga dari yang tadi saya jelaskan sebelumnya untuk internship, teman-teman juga bisa letakin di sini dan achievement-nya apa gitu. Terus di sini mungkin bisa dibaca untuk nih apa aktivitasnya. Mungkin ada teman-teman bikin event di Hima, bisa jelaskan eventnya apa, periodnya berapa lama, terus tugas-tugas teman apa, terus apa sih yang telah teman-teman bantu gitu untuk mensukseskan acara tersebut. Dan kelima yang tadi untuk additional skill, ya mungkin teman-teman bisa bahasa Mandarin, masukin ke dalam, teman-teman bisa bahasa Inggris, masukin ke dalam, atau teman-teman bisa apapun skill bahasa teman-teman bisa teman-teman masukkan ke dalam, mungkin intermediate, advance, atau mungkin sekedar ibaratnya newbie, bisa teman-teman jelaskan situ. Sama computer skills, ya Photoshop, Excel, PPT, atau untuk aplikasi desain lainnya yang teman-teman kuasai, bisa teman-teman masukin ke sini. Terus ada technical skills, ya itu untuk technical mungkin bisa mengacu juga untuk zaman sekarang lebih ke computer skills sih teman-teman untuk ininya. Kalau memang ada bisa ditambahkan di additional skills di poin nomor 5 ini. Terus ini memang agak sedikit gampang sih kita ketik, kita bisa ini, tapi teman-teman harus hati-hati, kita harus jujur juga, jangan menambah-nambahkan, karena nanti suatu saat tiba-tiba mereka akan coba tes atau coba istilahnya assessment teman-teman, saya bisa ini nih, ibaratnya Corel Draw, suruh coba, tanya cuman, oh nggak bisa gitu. Jadi memang harus jujur sih apa yang ditampilkan di dalam CV yang teman-teman tulis gitu. Terus sama karena kita kan rata-rata untuk recruiter ini udah menggunakan sistem, bocoran aja nih buat teman-teman. Jadi usahakan CV-nya itu search engine friendly gitu. Jadi kalau di beberapa portal profesional recruiter gitu seperti LinkedIn atau Jobstreet, kita itu mencari berdasarkan skill gitu. Misalnya Excel, Word, atau mungkin lebih teknikal lagi misalnya 4D design atau PNID untuk engineering, atau safety, atau welding inspector, atau QC inspector, atau piping inspector, ENI. Jadi usahakan hal-hal yang menjadikan teman-teman expertise di mana harus ditulis di situ gitu. Jadi nanti ketika kita masukin CV teman-teman di sistem, semua itu akan ke-generate berdasarkan skill teman-teman gitu. Jadi ibaratnya search engine friendly lah gitu. Usahakan lebih singkat tapi memang bisa dicari dengan mudah gitu di database kita. Untuk sampai di sini kira-kira ada yang perlu saya ulang kembali atau ada pertanyaan dari teman-teman ini? Karena kita akan lanjut lagi. Mungkin ini udah sampai ke page 15. Nanti kita lanjut aja ya Pak ya. Baik, oke. Untuk yang ke selanjutnya ini, kalau mengenai wawancara, ini agak sedikit tricky sih sebenarnya kalau untuk wawancara. Bahkan kita yang sudah expert juga kadang-kadang yang namanya wawancara ini ada sedikit nervousnya gitu. Jadi untuk mengantisipasi nervous atau grogi lah ibaratnya, kita harus prepare sih memang. Jadi biasanya kan interview invitation itu ada notifikasinya. Contohnya misalnya kita diundang wawancara biasanya 3 atau 4 hari sebelum gitu. Jadi di sini kita memang benar-benar harus prepare gitu untuk menghadapi interview itu nanti. Jadi kita lanjut. Pertama ya experience is a king. Cuman di sini jangan dianggap orang yang experience kerja itu yang akan menang gitu, enggak juga. Karena untuk aktivitas di dalam lingkungan perkuliahan juga itu sangat diperhitungkan. Kita bisa jadikan acuan sebagai pengalaman gitu. Gimana kita cara bersosialisasi, gimana kita cara ngobrol dengan teman-teman, bagaimana kita cara
masuk ke dalam himpunan mahasiswa gitu, memberikan ekspresi atau meeting sama teman-teman kampus, ya itu bisa dijadikan experience gitu. Itu pasti salah satu experience yang kita bisa pergunakan untuk salah satunya wawancara kerja gitu. Terus pandangan pertama lah kalau dibilang gitu. Itu yang paling penting dalam untuk wawancara kerja. Biasanya kita masuk ke satu ruangan atau memang kita ditelepon, penyampaian kita gimana gitu. Biasanya itu untuk yang pertama kita harus rapi lah yang pertama ya. Terus kita persiapkan diri kita untuk lebih tenang gitu. Ibaratnya kita disapa, kita tidak grogi. Terus kita diberikan pertanyaan, kita menjawab dengan tenang gitu. Kalau bisa sih pikirkan dulu, karena biasanya rekruter itu logik di awalnya itu yang diambil gitu. Kira-kira ketika ditanya, dia akan lihat gimana sih penyampaian dari kandidatnya ketika menjawab sesuatu. Usahakan dalam wawancara kerja, terutama untuk fresh graduate, uang itu atau pertanyaan gaji berapa sih gitu. Itu kan lagi viral juga tuh kemarin, saya pernah lihat di salah satu platform sosial media lagi, ada share-sharean anak-anak baru kuliah, istilahnya baru lulus, langsung memang nggak apa-apa sih, memang penting sih uang zaman sekarang, cuman untuk kita yang baru kita harus usahakan money driven ini istilahnya agak sedikit beresiko untuk kita. Itu usahakan dalam interview, terutama untuk anak-anak fresh graduate, usahakan menghindari pertanyaan mengenai uang atau salary di awal. Itu nanti akan dijelaskan ketika teman-teman selected. Kalau sudah selected, boleh lanjut ke hal tersebut. Gitu. Sama ya ini yang lagi sering terjadi di kota-kota besar gitu. Office politics atau orang dalam lah kalau dibilang. Cuman teman-teman harus jangan khawatir, karena di sini yang akan menang sih menurut kita tetap orang yang mempunyai skill atau kemampuan yang oke gitu. Karena walaupun dia punya koneksi di dalam, tapi ketika diwawancara di end user dia fail dan teman-teman dianggap itu sukses, berhasil dan mempunyai skill yang dimiliki, saya rasa orang yang mempunyai skill yang akan menang atau yang akan dipilih gitu. Terus kadang-kadang nih, kayak kalau saya nih merekrut sebelumnya untuk merekrut anak-anak fresh graduate, kita kan punya CV tuh, nama gitu. Karena sosial media ini penting juga. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati gitu untuk memposting apapun di dalam sosial media teman-teman. Kadang-kadang kita memang sekarang ada fitur untuk log atau segala macam. Cuman di LinkedIn juga kita harus wise untuk memposting apa yang kita ingin posting gitu. Jadi memang sosial media ini zaman sekarang berimpact juga dalam proses screening setelah wawancara. Biasanya ini selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih yang akan sering ditanyakan oleh para recruiter atau human resource untuk di awal gitu. Yang pertama itu tell me about yourself. Ini pertanyaan common. Jelaskan kamu ini siapa, gimana gitu. Itu bisa kita mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak sedikit tricky dari recruiter, tapi ini bisa menjadi poin penting juga. Terus yang kedua itu apa sih kelemahan kamu? Yang ketiga itu tolong jelaskan kamu dalam 3 kata gitu. Yang keempat, kenapa saya harus memberikan pekerjaan ini ke kamu? Terus yang kelima, what will you bring to the company? Apa yang akan kamu bawa ke perusahaan ini kalau kamu bergabung? Yang keenam itu tell me about a time you found a solution to a challenge. Jadi di sini tuh studi kasus sih kalau bisa dibilang. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu tell me about yourself. Di sini sih kita harus udah prepare sebelum kita melakukan wawancara. Jadi
jawabannya itu sih mengacu ke pengalaman kita, lebih ke profesional gitu, di sisi profesional atau selama kita kuliah gitu. Jadi kalau bisa jawabannya itu pendek tapi manis gitu. Sebagai contoh nih, kalau kita di interview di salah satu perusahaan renewable seperti yang lagi tren sekarang untuk baterai atau nikel segala macam, mungkin pertanyaan dari interviewer itu biasanya lebih mengacu ke lingkungan hidup gitu. Jadi bisa jadi untuk jawaban yang paling relevan ya kamu bilang aja, misalnya kamu nih sebagai volunteer nih untuk membersihkan pantai atau membersihkan jalan, ibaratnya ada kerja bakti gitu untuk membersihkan pantai, sungai atau ikut dalam partisipasi Go Green, itu kamu jelaskan ke mereka karena itu ibaratnya relevan dengan apa yang mereka kerjakan sekarang, industri yang mereka galangkan sekarang dengan kandidat yang akan mereka selected untuk posisi itu. Gitu. Jadi daya tarik lah plusnya untuk dijadikan pertimbangan oleh recruiter untuk next step-nya. Terus yang kedua ini apa kelemahan kamu gitu. Ini biasanya pertanyaan agak sedikit harus hati-hati menjawabnya gitu. Karena kita harus introspeksi sama istilahnya kita harus tahu kelemahan kita apa. Biasanya sih kalau saya sebelum masih awal-awal untuk melamar kerja, saya persiapkan ini, saya tanya ke lingkungan atau circle saya, ke teman-teman gitu. Ke teman-teman saya ini gimana sih? Karena yang bisa menilai sih menurut saya mungkin kita tahu secara pandangan dari kita gitu. Cuman masukan dari orang mengenai kita itu gimana itu penting. Jadi kita harus ibaratnya ada masukan dari luar atau circle terdekat kita. Dari situ kita bisa samarikan kira-kira mungkin saya orangnya mungkin agak sedikit bosenan. Jadi kadang kalau kerjaannya itu terus, mungkin saya akan istilahnya jadi sedikit boring gitu. Tapi saya akan usahakan untuk improve segala macam. Untuk mengusahakan saya lebih fokus dan bisa menjadi lebih kreatif untuk menghalau atau mendistract lah untuk kelemahan saya tersebut gitu. Jadi di sini kita harus bisa lihat jawaban yang kita berikan itu jangan sampai jadi bumerang buat kita gitu. Jadi ketika kita jawab, kita harus counter balik lagi apa usaha yang akan kita lakukan untuk ibaratnya menutupi kelemahan kita tersebut. Yang keempat, ini agak sedikit sulit sih untuk menjelaskan kita hanya dalam 3 kata gitu. Kalau untuk ini sih saya menyarankan teman-teman menjawab semuanya dengan kelebihan teman-teman gitu. Saya orangnya easygoing, saya orangnya teliti, saya orangnya tepat waktu. Jadi teman-teman harus capture diri teman-teman untuk menjawab ini dari sisi kelebihan teman-teman gitu. Jadi lebih untuk menjual lah, ibaratnya menjual kelebihan teman-teman dari 3 kata tersebut. Yang keempat kita lanjut. Ini pertanyaan sering nih saya tanyakan ke kandidat. Ini apa sih? Kenapa saya harus kasih kerjaan ini ke kamu gitu? Memang pertanyaan agak songong gitu. Cuman memang ini yang akan menjadi pembeda sih menurut saya gitu. Jadi teman-teman ketika untuk menjawab ini teman-teman harus research dulu sebelum datang ke interview. Research company-nya itu apa namanya. Mungkin teman-teman sudah tahu company-nya namanya apa, tapi teman-teman mungkin harus lebih detail, misalnya dia bergerak di bidang apa. Seperti contoh mungkin dia manufacturing atau pabrik. Apa sih yang mereka produksi gitu. Mungkin semiconducting atau mereka produksi barang-barang electrical untuk motor. Jadi teman-teman harus research ini company jualan apa sih gitu. Mereka
produksi apa sih, itu kan istilahnya, apa yang mereka jadikan core atau core bisnisnya mereka apa gitu. Jadi di sini udah mudah karena ini di sosial media atau di company news juga udah banyak gitu. Sebagai contoh misalnya untuk di fabrikasi gitu. Misalnya ada suatu EPC atau Engineering Procurement Construction, mereka lagi buat apa sih gitu sekarang, projectnya apa nih lagi-lagi di sini nih, misalnya ada company fabrication, PTM lah ibaratnya kan, mereka lagi ngerjain project apa gitu. Jadi teman-teman harus riset, mungkin dia lagi ngerjain project ini, lagi membuatan jaket atau topside offshore, ini termasuk project yang gede, saya takjub juga perusahaan Bapak mendapatkan proyek ini, jadi saya ingin bergabung, saya ingin ikut juga untuk mensukseskan proyek ini. Gitu. Jadi rekruter juga akan melihat, oh ternyata anak ini research dulu sebelum maju ke interview dan dia tahu kita ini lagi ngerjain apa. Gitu. Jadi salah satu daya tarik sih kita harus research company itu sedang produksi apa atau sedang mengerjakan apa, bisnisnya apa. Jadi kita menjelaskan balik ke mereka, mereka akan jadikan pertimbangan ternyata anak ini punya minat karena dia sudah research juga ke perusahaan yang akan mereka lamar. Yang kelima, what you will bring to the company. So ini kalau bisa menjadi pembeda banget nih nantinya gitu. Karena di sini kita harus menjawab skill apa yang kita punya dan experience. Terus experience itu kita harus generate atau kita istilahnya kita jadikan benefit untuk kita jelaskan ke perusahaan, ini loh yang bisa saya kasih gitu. Saya ini orangnya saya punya pengalaman mungkin achieve untuk memproduksi atau memberikan kontribusi ke perusahaan saya sebelumnya dari produksi yang hanya 10% jadi 70%. Karena saya melakukan ini. Saya melakukan beberapa tindakan untuk mengimprove produksi company. Kamu jelaskan di situ, misalnya ada 3 atau 5 poin. Jadi achievement kamu sebelumnya itu yang akan kamu istilahnya demonstrasikan ke pertanyaan ini gitu. Jadi kamu jelaskan apa yang kamu achieve, terus apa yang kamu lakukan di situ dalam 5 poin. Terus di sini sih personal life memang agak bisa sedikit dijelaskan, cuman jangan terlalu, mungkin isinya mungkin sekitaran 20% dari jawaban teman-teman. 80% dari sisi teknikalnya, sisanya mungkin teman-teman mungkin orang tepat waktu, teman-teman orangnya easy going, itu bisa dimasukin ke dalam. Jadi mungkin perusahaan akan mendapatkan suasana kerja yang harmonis lah, atau lebih cepat untuk ketemu chemistry-nya ke orang lama dengan orang baru. Nah, ini yang untuk solution. Jadi di sini biasanya recruiter akan menanyakan atau interviewer akan menanyakan kira-kira nih kamu dihadapkan dengan satu masalah, apa sih yang bisa kamu gimana cara kamu menghadapinya gitu. Jadi di sini ada satu acuan yang saya pakai biasanya itu namanya STAR format atau bintang atau star format. Di sini saya set dulu untuk S-nya itu situation atau situasinya. Itu saya set dulu scan-nya gitu. Sebagai contoh saya punya masalah nih dalam sisi pembayaran begitu. Dalam sisi pembayaran ke vendor. Tapi kita tidak mempunyai istilahnya waktu yang cukup untuk melakukan release payment gitu. Nah, di sini kita harus bikin set scan-nya, terus kamu di situ jelaskan juga detailnya, tasnya, apa role kamu ketika menghadapi situasi itu. Misalnya kamu akuntan, role kamu sebagai akuntan, apa sih action kamu gitu. Kamu jelaskan apa yang kamu lakukan untuk menghadapi hal ini gitu. Yang ketiga, result-nya apa gitu. Berhasilkah atau tidak berhasilkah, apa kamu nanti ubah lagi skemanya karena memang belum berhasil dengan cara tersebut, jadi kamu lanjutkan lagi, kamu repeat lagi, kamu cari solusinya lagi gitu. Tapi biasanya kita harus set scan-nya dulu atau skenario-nya, studi kasusnya kalau dibilang,
ini kita seperti ini nih gitu. Saya ada masalah ini, terus waktu itu saya di pekerjaan saya atau title saya sebagai akuntan, terus action saya itu saya mungkin memberikan masukan kepada akuntan supervisor saya untuk melakukan ini, terus akuntan supervisor saya approve dan saya akan bisa eksekusi, terus resultnya apa, berhasil atau tidak gitu. Nah, oke. Ini untuk bonus stage-nya sih teman-teman. Jadi zaman sekarang sih untuk mencari kerja ada beberapa profesional sosial media sih yang saya rekomendasikan buat teman-teman gitu. Memang harus kita fokuskan di sini untuk sekarang gitu. Jadi di sini kita bisa bangun networking, kita bisa bangun atau branding kita, atau kita bisa menjual diri kita sendiri secara profesional. Jadi ada beberapa yang saya rekomendasikan, misalnya LinkedIn, ini secara general untuk LinkedIn. Terus ada yang untuk khusus mungkin untuk para tenaga medis, itu All Nurses, ada Zing, ada Back, ada Opportunity, sama banyak lagi gitu. Jadi saya akan sharing satu istilahnya cara untuk menarik recruiter melihat profil LinkedIn kita gitu. Jadi LinkedIn itu sekarang ibaratnya di dalam situ sudah ada 30 company gitu yang terdaftar di dalam LinkedIn. Jadi dari 30 company itu mereka rutin memposting mungkin sekitar 20 juta open job perharinya gitu. Jadi di sini banyak kesempatan teman-teman untuk mencari pekerjaan atau opportunities di LinkedIn. Jadi teman-teman harus mempersiapkan profil LinkedIn teman-teman agar menarik untuk dilihat para recruiter gitu. Jadi profil itu harus komplit gitu. Terus pastikan profil teman-teman itu mudah untuk dicari gitu. Terus yang ketiga tuh di situ ada fitur namanya open job opportunities. Jadi teman-teman bisa edit ke profile, teman-teman notifikasi kalau teman-teman itu mencari pekerjaan. Terus buat profil yang menarik, terus pilih profile picture yang profesional, jangan selfie yang ibaratnya kita ke atas gitu. Cuman kita lebih ke foto yang profesional, kita menggunakan pakaian yang rapi, terus dengan posisi duduk yang oke, kita foto, kita masukin ke dalam gitu. Karena ini untuk profesional sosial media, bukan ibaratnya kita di Instagram atau di Facebook. Terus ketika teman-teman LinkedIn-nya sudah komplit, harus aktif sih di komunitas gitu. Jadi teman-teman harus sering posting, share hal-hal yang bermanfaat, karena nanti itu akan muncul juga di feed atau general feed kalau teman-teman posting, jadi sering ke-up terus tuh akunnya teman-teman gitu. Terus nanti teman-teman add network di situ, terus misalnya dia kerja di satu perusahaan, di situ teman bisa chat, oke, boleh nggak saya sedang mencari pekerjaan, boleh rekomendasikan saya, karena saya lihat perusahaan Anda sedang mencari posisi ini gitu. Jadi teman-teman bisa bangun networking di sini, yang sangat mudah dan gratis gitu. Ibaratnya harus pede lah gitu, karena ini sosial media, terus orangnya banyak di situ yang bisa dan semuanya profesional. Jadi kita bisa minta bantuan, aku rekomen langsung gitu, by chatting atau teks, atau kita put komen di postingan mereka. Terus di sini yang paling terakhir, teman-teman harus konsisten untuk update CV-nya, CV, karena di situ bisa kita generate juga CV. Jadi kita bisa put pengalaman kerja di mana, terus universitasnya apa. Ketika teman-teman dapat pekerjaan baru, update terus konsisten. Jadi memang harus up to date lah gitu, dan inline dengan CV dan resume teman-teman. Begitu, oke. Terima kasih Pak Basar. Kira-kira ada pertanyaan nih dari teman-teman, bisa kita lanjut ke next stage-nya. Baik, terima kasih Pak Joshua ya. Hampir 1 jam rupanya, 50 menit sudah. Waktu kita masih ada beberapa saat Pak Joshua, jika nanti teman-teman ada yang bertanya. Jadi silahkan
Mungkin Pak Joshua bisa tutup dulu PPT-nya, Pak, agar kami bisa melihat peserta. Siapa tahu ada yang bertanya. Yang bertanya boleh dibantu, Mas Agus masih berada di sini, Mas Agus. Boleh raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat ya. Disilakan yang mau bertanya. Jadi sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan, saya boleh tanya ya Pak Joshua ya? Silakan Pak. Silakan. Ya. Ini mungkin kepo saya ini Pak ini. Jadi kalau kita melamar Pak ya, bagusnya itu kita pakai resume atau CV Pak. Jadi biar kadang-kadang kan ada yang tidak minta terlalu detail gitu. Apakah cukup resume saja atau bagaimana kira-kira Pak? Kalau menurut saya sih memang kita harus untuk melamar kita attach CV yang lengkap sih Pak, terutama untuk anak-anak fresh graduate. Kecuali kita udah technical gitu, memang kita udah tenaga technical, istilahnya kita memang udah pengalaman kerja mungkin sekitaran 4 atau sampai ke 4 tahun ke atas gitu, kita bisa menjabarkan di resume saja, nggak begitu detail gitu Pak. Gitu ya? Karena mungkin nanti rekruter akan menelpon, nanti mereka akan tanyakan untuk orang yang teknikal ya Pak ya, memang udah expertise di situ. Rekruter akan membaca secara singkat resume mereka dan akan langsung kontak langsung gitu untuk memastikan. Tapi untuk anak-anak yang fresh graduate, saya usahakan memang harus detail dari sisi internship-nya atau himpunan mahasiswanya atau event-event apa yang mereka udah buat atau achievement apa, ikut seminar apa segala macam harus detail di CV Pak. Ya, itu walaupun pekerjaan yang dilamar tidak ada hubungannya dengan pengalaman yang kita punya, apakah perlu dicantumkan juga ya Pak Joshua ya? Ya Pak, untuk yang anak-anak baru nih memang kan kita baru lulus nih memang kita harus benar-benar baratnya menjual apa yang, karena belum ada pengalaman ya Pak ya. Jadi menurut saya melihat detail untuk anak-anak yang memang baru lulus kuliah gitu. Walaupun misalnya dia melamar bukan tidak ada hubungannya dengan background mereka, cuman bisa dijadikan pertimbangan achievement apa atau event apa atau himpunan apa yang mereka lakukan di selama perkuliahan Pak. Lain hal kalau kita memang udah technical atau memang orang udah istilahnya pengalaman lah gitu di dunia kerja gitu. Iya, baik. Oke, teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa, sekiranya ada yang belum jelas, setelah ini teman-teman nanti diminta untuk membuat CV, dan CV nanti dikirimkan, nanti linknya akan dikirimkan ke panitia, atau nanti karena teman-teman sudah masuk grup, masih ada waktu kebersamaan kita berikan sampai 10 menit ke depan. Sekiranya teman-teman ada yang bertanya, disilakan, boleh menulis pertanyaan di kolom chat, atau mungkin boleh raise hand ya. Disilakan. Pada dasarnya Pak Joshua, adakah template, kira-kira untuk membuat CV itu, terutama yang sudah umum Pak, yang sudah umum selama ini digunakan di perusahaan-perusahaan besar Pak Joshua? Ya, mic-nya di Maaf, unmute. Untuk template, memang saya tidak persiapkan template, cuman bisa jadikan acuan PPT yang saya share, Pak. Di situ ada beberapa structure. Usahakan memang sesuai dengan structure yang saya share tadi. Gitu. Jadi personal information, terus brief summary-nya apa, gitu. Jadi working experience-nya apa atau internship experience-nya apa, terus additional skill-nya apa, gitu Pak. Jadi bisa di-share ke teman-teman PPT yang saya share tadi, gitu. Jadi untuk strukturnya gitu. Jadi memang CV ini agak harusnya sih jangan seragam gitu. Jadi ada sedikit kreativitas lah dari teman-teman gitu. Yang penting 5 struktur itu bisa dijadikan ibaratnya dijadikan basicnya lah gitu untuk memprepare CV yang baik gitu Pak Basa. Baik, terima kasih Pak Joshua. Itu langsung menjawab chat yang tadi ditulis oleh Yuyun Marlianti dari Kesling. Nanti PPT-nya insya Allah Mas Agus ya, nanti di-share di grup ya Mas Agus ya. Ya, lengkap ya. Mungkin begini maksud saya Pak Joshua. Selama ini seperti LinkedIn atau Jobstreet, itu apakah ada standar CV yang
mungkin kolom-kolomnya tinggal diisi saja, atau mungkin CV sesuai yang kita punya gitu kalau ngelamar Pak Joshua? Iya Pak, jadi kalau di LinkedIn itu kan memang portal ya Pak ya, atau seperti sosial medianya gitu. Jadi kalau untuk CV yang kita kirim ke recruiter, itu memang biasanya recruiter tidak menyediakan template gitu Pak. Cuman kita menyediakan, ibaratnya kita membutuhkan structure yang jelas gitu. Apa sih yang di dalam CV gitu, yang tadi saya jelaskan di PPT. Jadi memang tidak begitu harus gitu CV kita yang ada template-nya atau seragam, cuman nanti itu ketika bergabung dengan company Pak biasanya gitu. Nanti company ketika bergabung dengan company punya template sendiri untuk CV, itu biasanya untuk dijadikan template bersama lah di company tersebut untuk jadi database dari company tersebut Pak gitu. Itu tugas recruiter sih, nanti ketika dapat CV dari kandidat itu akan diupload ke database dan dia akan generate sendiri Pak gitu di sistem. Gitu. Oke Pak, berarti strukturnya jelas sih. Bertanya sudah raise hand dan ada sudah saya terima Nepi Sudrajat. Sebentar ya. Kita ada yang menulis di chat. Yang pertama Pak dari siapa nih, Giovanna ini. Dia menanyakan apa saja sih sebuah kesalahan yang paling terjadi Pak saat membuat CV itu, sehingga mungkin ini menjadi kegagalan dia dalam melamar pekerjaan Pak Joshua. Pertama, fotonya terlalu gede Pak. Biasanya itu sering tuh. Oh, fotonya justru bukan malah menarik Pak. Iya, karena memang kita kan memang istilahnya mencari isinya dalam itu. Memang kita perlu untuk lihat visualnya, cuman usahakan jangan terlalu over gitu Pak untuk meletakkan visual kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kontak person tidak jelas gitu Pak. Jadi memang kadang-kadang kita menuliskan alamat email yang salah, terus nomor telepon yang salah, itu yang mempersulit recruiter untuk menelpon kita gitu Pak, untuk mereach out kita gitu. Terus yang ketiga sih biasanya penjelasan atau penjelasannya itu terlalu istilahnya terlalu panjang tapi tidak to the point Pak, tidak kepada poinnya gitu ketika kita menjelaskan apa pekerjaan yang kita lakukan di perusahaan kita sebelumnya atau pengalaman magang kita gitu Pak. Terlalu istilahnya terlalu muter-muter, jadi kadang-kadang kita kan recruiter tuh hanya melihat yang apa sih poin pentingnya gitu ya Pak ya. Jadi memang usahakan pendek tapi manis lah istilahnya, dilihat eye catching gitu untuk kalimatnya. Ini penuhnya pendek tapi manis. Iya. Jadi memang saya baru kali ini Pak Joshua, saya kira foto yang besar full body itu justru menarik. Rupanya belum tentu juga ya. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa menyimak, kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Silakan Mas Nepi Sudrajat bisa open cam. Dan silakan untuk diaktifkan mic-nya, silakan. Ya, sebutkan nama dari fakultas mana, silakan Mas. Mas Agus, apakah si Nepi bisa mengaktifkan mic-nya Mas Agus? Ini saya sedang coba untuk di-unmute dulu Pak. Oh iya. Oke, kayaknya mungkin Mas Nepi mungkin kalau tidak dengar, mungkin kalau kelamaan saya dengar Pak. Sudah bisa Pak. Oh iya ya. Silakan Mas Nepi. Ya, terima kasih Pak Basar atas kesempatan yang diberikan saya bertanya. Selamat malam Pak Yosua, saya ingin bertanya. Malam Pak. Ya, saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa setiap HRD di setiap perusahaan itu mempunyai sistem atau link yang bisa cek track record dari si pelamar. Jadi si HRD itu bisa cek track record si pelamar tersebut itu apakah dia punya masalah di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi bisa ada link-linknya gitulah, jadi bisa dilakukan pengecekan apakah karyawan itu bermasalah atau enggak. Itu betul enggak ya seperti itu Pak? Itu aja pertanyaan saya, terima kasih Pak. Langsung saja Pak Joshua. Mantap nih pertanyaannya, mantap banget ini. Jadi sebenarnya memang perusahaan itu mempunyai sistem atau human resource sistemnya gitu Pak. Jadi zaman sekarang memang kita perusahaan itu memang lebih mengutamakan di sistem human resource-nya. Jadi untuk hal-hal yang tadi Bapak ini tanyakan, kadang-kadang ada
ada kandidat nih gitu, ketika dicek technical dia oke segala macam, tapi ketika di background screening, itu namanya background screening, memang ada aplikasi atau sistem tersebut, jadi namanya background screening. Kita HR akan meng-screen gitu kandidat tersebut, namanya siapa segala macam dari detailnya, nanti di situ kita tahu gitu ini pernah ada permasalahan nggak di perusahaan sebelumnya. Jadi untuk menjawab ini sih saya bisa pastikan ke Pak Nepi, memang ada sih Pak aplikasi atau sistem tersebut gitu. Terlepas dari memang kadang-kadang nanti untuk memastikan rekruter akan melakukan reference check lagi ke perusahaan sebelumnya begitu Pak Nepi sama Pak Pasar. Oh, jadi ada aplikasi itu Ya. diketahui oleh perusahaan lain Pak Joshua? Itu jadi kita ada note-nya gitu Pak biasanya. Kalau internal kita tuh ada note-nya, biasanya di situ kita bisa cek. Biasa kita masukin CV, kita jadikan account gitu Pak di kandidat tersebut, jadi account-nya mereka gitu. Kita register lah ke dalam. Nanti di situ ada note-nya gitu. Ketika melakukan, biasanya rekruter sebelumnya melakukan reference check atau telepon ke perusahaan, nanti di situ ditulis di note-nya. Mungkin ada permasalahan seperti apa gitu. Jadi kita bacanya di situ Pak gitu. Gitu Itu ya. background screening namanya Pak. Background screening ya. Ya. Bagaimana Mas Nepi, sudah terjawab? Mudah-mudahan sudah ya, tapi kalau sampai catatan kepribadian seseorang bisa diketahui oleh HR perusahaan. Bukan kepribadian sih Pak, jadi lebih ke profesionalnya dia aja di company sebelumnya gitu. Karena nanti kan biasanya kita mempunyai kewajiban untuk reference check gitu Pak ke company sebelumnya. Beliau ini performanya gimana, apa ada permasalahan gitu ya. Bukan di personalnya gitu, lebih ke ya untuk di perusahaannya sebelumnya gitu. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab. Tadi saya lihat ada angkat tangan Mas Supriyadi ya, betul? Silakan Mas Supriyadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada ya, tidak ada. Tadi sudah diturunkan tangan. Baik, teman-teman, Mas Nabi Sudrajat sudah menjawab di kolom chat. Ya, ada pertanyaan tadi. Mudah-mudahan sudah terjawab. Terus lagi Pak Joshua, saya tadi wawancara Pak Joshua. Sementara selama ini yang melamar di HR Bapak, wawancara jenis apa yang sering Bapak tolak itu kira-kira? Nah, ini yang perlu dihati-hati oleh calon pelamar gitu Pak Joshua. Boleh Pak, boleh di repeat lagi Pak atau diulang lagi Pak, kira-kira pertanyaannya bagaimana? Jadi selama ini yang melamar tempat Bapak dalam wawancara, yang sering orang-orang langsung Bapak tolak itu model jawaban atau tipe orang bagaimana Pak itu? Ciri-cirinya? Sebenarnya sih saya mungkin kita sebagai rekruter tuh nggak bisa langsung tolak gitu. Maksudnya kita harus, mungkin dia lemah di sini ya Pak ya, mungkin dia lebih di situ. Jadi memang kita harus follow. Kita kan ada SOP-nya gitu untuk ketika melakukan wawancara gitu Pak. Kita harus ikuti semua step tersebut sampai selesai. Nanti kita summary-kan di interview appraisal atau penilaian interview begitu Pak. Tapi nanti di situ akan dinilai poinnya berapa. Mereka mungkin skalanya 1 sampai 8, dia di poin nomor 2 dari hasil appraisal atau penilaiannya, ya kita langsung decline gitu Pak. Cuma nanti mungkin 5 keep in view untuk ibaratnya ketika kandidat yang poinnya lebih tinggi 7 atau 8 gagal di teknikalnya, kita bisa lanjut ke yang poin nomor 5 atau 6 gitu Pak. Tapi kalau udah di bawah 2 sih biasanya kita langsung. Tapi mungkin di setiap company ya beda-beda ya Pak ya untuk ini. Untuk secara general di pengalaman saya seperti itu sih gitu. Harus lebih sesuai SOP sih untuk penilaiannya Pak. Gitu. Oke Pak Joshua, ini ada 2 penanya. Yang pertama dari Mas Supriyadi sudah resen. Yang kedua Mas Totriadi dari Teknik Industri. Kita beri kesempatan pada Mas Supriyadi. Silakan untuk diaktifkan mic-nya Mas. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Joshua. Halo Mas Supriyadi. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ada 2 Pak, tapi nyambung. Yang pertama yang mau saya tanya itu, tadi kan udah disinggung soal wawancara Pak ya. Itu saya pengen tahu apa kiatnya untuk agar kita bisa diterima atau bisa menjawab pertanyaan dari HRD atau apa gitu. Pertanyaan-pertanyaannya itu Pak. Agar kita bisa diterima gitu. Yang kedua mungkin lebih ke saran aja Pak. Tadi kan slide-nya kan berbahasa Inggris, namun Bapak kan menjelaskannya itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk menyinkronkan itu tadi agak bingung aja. Mungkin lebih baiknya bisa senada gitu. Oke. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Oke, baik.
Saya langsung aja ya Pak Basar ya. Langsung saja, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Supriyadi pertanyaannya gitu. Jadi yang pertama wawancara itu. Kalau dibilang interview atau wawancara itu memang kita berhasil atau tidak berhasilnya itu memang harus berdasarkan dengan persiapan yang benar-benar matang Pak gitu. Jadi bahkan yang expert juga dia menganggap dirinya misalnya melamar di satu posisi akuntan. Saya udah 7 tahun nih sebagai akuntan ibaratnya. Tapi ketika dia tidak ada persiapan, tidak meresearch atau mencari tahu perusahaan apa sih yang akan mewawancara saya gitu. Atau ibaratnya tidak mencari detailsnya gitu. Apa sih sesuai job kan biasanya kan di-share tuh GD-nya atau job description-nya gitu kan, atau ibaratnya apa sih yang dibutuhkan perusahaan. Nah, dari sisi GD-nya itu yang kita harus benar-benar prepare, sama kita harus cari tahu juga perusahaan itu seperti apa gitu bisnisnya. Jadi trik dan intriknya sih memang kita harus benar-benar punya preparation yang oke. Sudah kita punya, di samping kita punya technical skill yang oke, kita harus juga ibaratnya mereview lagi tuh Pak GD-nya gitu. Pastikan kita baca job desk-nya itu dengan benar, karena itu akan dijadikan pertanyaan nantinya. Kadang-kadang banyak yang fail ketika ditanya itu dia menjawab, oh saya tidak punya pengalaman tuh di situ. Padahal di GD dibutuhkan orang yang punya pengalaman di situ gitu. Istilahnya kita tulis di CV itu kita punya pengalaman di sini di salah satu technical skill itu, tapi ketika ditanyakan kita nggak bisa gitu. Jadi memang benar-benar kita harus sinkronkan antara GD, antara CV kita, antara sama perusahaan apa yang mau kita lamar Pak gitu. Contoh kayak Bapak nanti melamar di salah satu perusahaan manufaktur sebagai akuntan. Bapak harus persiapkan gitu. Kalau di akuntannya di manufaktur mungkin beda gitu untuk purchasing-nya segala macamnya, untuk hitung-hitungannya gitu memang mungkin lebih dari skala besar untuk produksinya. Jadi memang preparation sih Pak yang paling penting. Jadi jangan kita beranggapan oh saya sudah 5 tahun jadi akuntan, gampang lah itu istilahnya. Memang kita harus betul-betul confident, kita sudah baca GT dengan jelas, kita confident, kita sudah tahu apa yang mau kita lamar, sama kita sudah tahu perusahaan itu bergeraknya di bidang apa, sama core bisnisnya apa. Karena nanti itu akan jadikan pertanyaan gitu, istilahnya dari recruiter dan user. Karena nanti itu akan jadikan salah satu poin penting penilaian sih Pak, untuk pengenalan perusahaan yang akan kita lamar, Pak Supriyadi. Oke, cukup Pak Supriyadi. Boleh ada tambah sedikit Pak? Ya, silakan Cuma. Kasih waktu lagi. Ini Mas, saya kan bekerja di sebuah perusahaan media. Jadi ada hampir 80% semua karyawan yang berhubungan pernah kerja di media, kalau kita melamar pekerjaan di shipyard atau galangan dan segala macam pelayaran, itu selalu ditolak. Saya udah tahu jawabannya. Karena nggak pernah diterima itu orang media. Saya pengen dengar kalau dari Pak Joshua sendiri, apa itu menjadi alasannya? Terima kasih. Aduh, pertanyaan yang sulit itu. Itu takut dibongkar rahasia perusahaannya, Mas. Sebenarnya memang, karena itu kalau kita secara... Ya betul, karena gini Mas, tidak semua orang media itu dia sebagai wartawan, itu dia pertanyaannya. Betul. Jadi balik lagi nih Mas, shipyard itu kan job ibaratnya memang kalau kita secara general itu aja memang udah jauh berbeda ya secara industri ya Mas ya. Cuman benar kata Mas, nggak semuanya itu wartawan gitu atau news anchor gitu. Pasti ada beda-beda dong gitu kan. Contohnya ini sih sebenarnya agak sedikit private. Agak sedikit tricky lah kalau dibilang Mas gitu. Karena ibaratnya akuntan juga ada di media kan gitu. Ya, atau admin HR juga ada di media gitu. Dan memang shipyard juga punya admin, punya akuntan gitu kan. Itu maksudnya Mas Supriyadi mungkin ya. Jadi memang jadi kita memang, saya sih sebenarnya agak sedikit nggak sepakat sih memang kalau dibilang untuk posisi-posisi general ini kita harusnya tidak refer ke satu industri gitu. Cuman kadang-kadang memang contohnya mungkin perbedaan penilaian dari HR itu shipyard nih. Contohnya payroll officer, dia butuh payroll officer. Satunya di sini media dia payroll officer juga nih Pak gitu. Kan? Cuman di sini payroll officer-nya mungkin dia
mengurus penggajian lebih dari 700 orang gitu. Sedangkan yang di media mungkin hanya 70 atau 80. Di situ kadang-kadang ada pertimbangannya Pak gitu. Ibaratnya untuk posisi yang general ya Pak ya. Akuntan juga gitu. Dia purchase barang atau dia ngitung keuangan, di sini mungkin sheet-nya mungkin ribuan, di media mungkin lebih skala lebih kecil gitu. Mungkin mereka lebih jadikan acuannya di situ sih Pak gitu. Bukan dia media, bukan dia CPR gitu, tapi dari capability-nya gitu untuk ini. Tapi kadang-kadang memang ada juga kok Pak yang lolos, misalnya dia dari rumah sakit gitu masuk ke fabrikasi, ada juga gitu. Karena itu tergantung nanti ibaratnya penjabarannya. Misalnya di rumah sakit saya juga ngitung kok payroll 400 orang. Kamu kan butuh yang bisa ngitung 400 orang. Saya juga pernah ngitung itu gitu. Istilahnya di matchingin apa yang perusahaan cari sama apa skill kita yang kita punya gitu Pak. Bukan ibaratnya akuntan tapi kita cari lagi subnya apa. Dia perlu payroll yang bisa ngerjain berapa banyak, sama yang ini kita pernah ngerjain berapa banyak gitu. Lebih ke general, ke bawahnya lagi kita cek Pak gitu. Berarti harusnya diterima dulu Mas. Baru Iya, tapi wawancara, memang baru seleksi. Betul, tapi di CV itu harus dijelasin juga gitu. Untuk misalnya contoh kayak tadi saya bilang akuntan, saya pernah mengerjakan berapa banyak, jadi lebih sinkron lah gitu untuk CV-nya gitu Mas gitu. Jadi bukan hanya saya tulis akuntan, saya bisa aplikasi ini, bukan, tapi saya pernah mengerjakan beberapa banyak project nih untuk ini nih secara umum, atau payroll-nya saya ngurusin payroll 200 orang gitu. Jadi sama gitu perspektifnya gitu. Bukan hanya satu kata akuntan atau payroll officer-nya aja gitu, tapi di bawahnya di matchingin lagi kebutuhan masing-masing gitu Pak. Oke, Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Nasar. Mas Supriyadi ya, saya rasa sudah jelas. Ini kayaknya Mas Totriadi kan sudah nggak tahan lagi mau bertanya. Silakan Mas Totriadi dari Teknik Industri, aktifkan mic-nya, silakan. Baik Pak, izin Pak Joshua. Halo saya Pak. mau tanya dikit Pak. Saya tertarik yang Bapak bahas yang bagian terakhir ini Pak, masalah CV, supaya gampang dilihat oleh recruiter di mana saja. Yang saya tanyakan itu bagaimana caranya CV kita tuh untuk bisa gampang dilihat oleh recruiter di mana saja Pak, atau di platform atau di mana saja gitu, atau ada jurus-jurus gitunya supaya CV kita nih mudah dilihat di mana saja, di media sosial atau di platform mana saja gitu, atau ada aplikasinya atau bagaimana Pak? Seperti itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Totriadi. Kalau boleh tahu Pak Totriadi ini di background-nya di mana ya Pak? Maksudnya di industri apa gitu? Istilahnya lagi bekerja kah atau fresh grad ini untuk sekarang statusnya? Baru lulus atau sudah bekerja nih Pak Totriadi? Halo. Pak Totriadi ini semester akhirkah atau sudah di yudisium Pak Totriadi? Oke, sudah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jadi saya balik lagi nih ke tadi pertanyaan Pak Totriadi, bagaimana nih supaya recruiter notice nih kita punya profile gitu ibaratnya kan. Jadi kalau CV sih Pak, kalau CV sih memang kita usahakan kita punya banyak istilahnya nama-nama recruiter lah gitu. Karena rata-rata recruiter itu pasti akan share email mereka di platform-platform. Makanya saya tadi anjurkan aktif di platform-platform media sosial profesional seperti LinkedIn, Jobstreet. Karena mereka akan posting pekerjaan yang dibutuhkan sama alamat email mereka. Walaupun nanti pekerjaan itu tidak ibaratnya tidak cocok yang diposting sama mereka, tapi kirim saja email kita di situ, kirim saja CV kita ke email mereka. Cuman jangan melamar ke hal yang mereka posting gitu, karena memang kita berangkat itu belum cocok buat kita. Tapi kita bisa tuliskan untuk next opportunities atau job-job yang selanjutnya yang bakal ada yang cocok dengan profil saya, boleh
dipertimbangkan Bapak Ibu gitu. Nanti mereka akan, kalau saya upload di database. Nah, dari situ kita punya CV-nya Bapak di dalam database kita gitu di satu perusahaan. Jadi nanti ada rekruter lain lakukan hal yang sama. Ibaratnya kita itu kan gratis kirim email, istilahnya kita jualan gitu, jualan CV kita gitu. Usahakan ya kita aktif di platform media sosial, nanti di situ mereka akan kasih tahu email mereka semua rekruter, nanti kita tinggal copy, kita kirim email, kita kirim CV segala macam. Yang kedua itu untuk bisa notice rekruter di segala penjuru sih, memang yang paling untuk sekarang yang paling jitu sih memang di LinkedIn sih Pak gitu. Makanya tadi saya share untuk di bonus stage-nya, kita harus polish LinkedIn kita sebaik mungkin gitu. Itu ibaratnya CV virtual kita lah yang bisa live update, bisa dilihat terus-terusan gitu. Semua orang bisa akses ibaratnya. Kita bisa buka profil kita, bisa kirim kita pesan, bisa kita bisa ibaratnya bisa lihat langsung nih dia pernah kerja di mana, pengalamannya berapa lama. Kalau cocok dia langsung kontak biasanya. Karena saya jujur saya cari kandidat biasanya banyakkan untuk technical, banyakkan memang dari LinkedIn gitu. Jadi usahakan kita up to date di LinkedIn, terus kita sering ikut komunitasnya, kita sering aktif di LinkedIn, posting hal-hal yang berguna, terus kita sering follow akun-akun rekruter di situ, bisa kita follow karena mereka akan sering posting job. Jadi setiap mereka posting job kita like, nanti nama kita tuh biasa akan up gitu, istilahnya profil kita akan up terus gitu. Dilihat-lihat oleh semua istilahnya rekruter dari seluruh, bukan hanya di Indonesia aja, penjuru dunia bahkan gitu istilahnya. Jadi memang harus, itulah salah satu positifnya sosial media, terutama di profesional platform seperti itu, Pak Triadi. Di samping kita kirim juga CV by email, kita juga harus aktif di profesional sosial media seperti LinkedIn atau Jobstreet atau Zing atau opportunities yang banyak. Yang tadi saya share sih, Pak Triadi atau Pak Basar. Oke. Terima kasih Pak Joshua. Mohon maaf Pak Totriadi, tadi memang host kayaknya mute ya. Coba mungkin ada tambahan Mas Totriadi, silakan diaktifkan mic-nya. Iya, silakan. Iya Pak, saya rasa cukup Pak, cukup jelas yang disampaikan Pak Joshua tadi Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Joshua. Terima kasih Pak Totriadi. Iya, baik. Pak Joshua, kita sudah diberikan waktu, diingatkan oleh panitia, kita tinggal 7 menit. Ini ada 2 pertanyaan di kolom chat, mohon dijawab dulu Pak ini. Tapi nanti kalau ada yang penting untuk raise hand, ya mudah-mudahan masih ada waktu. Yang pertama Pak Joshua, kalau saja ada sebuah rekrutmen karyawan, dan rata-rata itu terdengar yang diterima itu adalah melalui orang dalam. Sementara ini ada yang bertanya, kita nggak punya orang dalam, sementara yang diterima melalui orang dalam. Gimana triknya bisa lolos? Nah, itulah kira-kira pertanyaan dari Ria Agustina, Pak. Silakan, Pak Joshua. Oke, baik. Ini pertanyaan menarik nih, gitu. Jadi sebenarnya benar. Menurut saya itu berlaku bukan hanya di fresh graduate, bahkan di yang benar-benar teknikal, benar-benar dia sudah expertise pun ada hal seperti itu sih, Pak Basar atau saya nanya tadi siapa ya? Saya berarti Bu Jov. Ria Agustina ya. Oh, Bu Ria ya. Jadi tapi kalau menurut saya sih itu ada dan akan selalu ada gitu. Tapi kalau kita memang seperti yang jelaskan saya di PPT saya tadi, kalau kita mempunyai skill yang oke gitu, istilahnya kita mempunyai kapabilitas yang oke, karena rekruter itu dia tidak akan menginterview satu orang Pak, karena satu job itu mereka harus punya komparasi gitu, ibaratnya harus punya persaingan gitu. Jadi misalnya yang ibaratnya kalau yang orang dalam itu ada 1 orang, 2 lagi tuh memang mereka harus buka gitu, harus memang mereka posting dan memang harus di interview gitu. Jadi kalau memang yang ini yang ini udah oke lah yang orang dalam, tapi yang 2 lagi ketika dinilai teknikalnya jauh banget lebih qualify, pasti akan dipertimbangkan juga gitu. Tapi ya memang kadang-kadang agak susah sih memang kalau kita ngomongin orang dalam gitu. Dimanapun itu berada, dari junior sampai yang expert pasti selalu ada. Makanya tadi kita harus benar-benar bangun networking yang baik gitu. Biar kita punya orang dalam juga. Dalam sisi positif ya Pak ya, ibaratnya. Karena networking itu paling penting gitu untuk sekarang. Ya, baik, tetap ini ya Pak ya, tapi jangan itu ya. Ya, berlaku, tapi kita tetap harus improve atau develop diri kita agar skill kita makin baik gitu.
Jadi Baik. kita bisa menjual. Gitu. Oke, masih ada satu lagi Pak Joshua, ini yang ditanyakan oleh Mas Agus Salim, yaitu seberapa penting sih sertifikasi non teknis itu di-attack di CV itu Pak dalam perekrutan. Nah ini pengaruhnya kira-kira. Silakan Pak Joshua. Kalau sertifikat menurut saya tidak usah di-attach sebelum rekruter minta, Pak. Dituliskan saja di CV atau di resume, gitu. Dituliskan. Ketika rekruter minta atau HR minta baru dikirimkan, gitu. Karena kadang-kadang banyak ibaratnya kandidat yang mengirim lengkap semuanya, gitu. Padahal belum dibutuhkan, gitu, Pak. Jadi biasanya sertifikat itu akan diminta atau by request. Jadi usahakan untuk mengirim itu hanya CV-nya saja, sertifikatnya ditulis saja di dalam CV atau resume. Nanti ketika di request atau diminta oleh recruiter, kalau memang lanjut ke next step segala macam, itu baru dikirimkan gitu. Biasanya nggak langsung harus karena nanti kita yang akan review berdasarkan yang ditulis di dalam CV atau resume, sertifikat apa non teknis. Apalagi kalau non teknis gitu kan untuk ininya, untuk sertifikasinya. Usahakan ditulis saja lah gitu, sama dijelaskan ini sertifikat apa, terus kapan diambil, terus sama vendornya apa segala macam gitu. Jangan di-attach lah usahanya kalau bisa. Karena itu nambah-nambah ininya aja kan, untuk lama ngirim emailnya juga. Iya. Baik, kecuali kalau mau diminta ya Pak ya? Ya, betul Pak. Nanti kita akan baca, kalau saya mau minta yang gini dong, boleh kirimkan untuk evidence, baru kirim. Gitu. Oh iya, baik kalau gitu ya. Yang penting dipersiapkan saja. Dipersiapkan saja, betul Pak. Baik Bapak Ibu dan adik-adikku mahasiswa, waktu kita hampir berakhir, namun kita kasih kesempatan satu kali penanya kalau ada, silakan raise hand. Kalau tidak ada, kita akan tutup acara kita ya. Ada tidak? Kayaknya tidak ada. Betul tidak ada ya. Kalaupun ada, nanti tanyakan sama Mas Agus saja, biar dilangsungkan di WA ke beliau. Mas Agus sudah punya WA-nya Pak Joshua. Baik, terima kasih Pak Joshua. Yang terakhir nanti Pak Joshua kita akan berikan waktu sekitar 2 menit untuk closing statement. Closing statement yang saya maksudkan adalah menjawab pertanyaan saya juga Pak ini. Nah, setelah saya lihat dari profil dari CV Pak Joshua setelah tamat kuliah, wah ya, yang sebenarnya saya lihat ini gelarnya adalah kuliah di orang komputer dengan gelar ST ya kan, tapi kok di HR dan bertahan begitu lama di Saipem. Setelah itu tak kalah hebatnya juga pernah kerja di PT Malindo yang begitu terkenal dan sekarang rekrutmen orang-orang sejagat raya di NES. Dan pernah mengendalikan orang sampai 14.000 karyawan. Nah ini pasti ada trik-triknya ini. Nggak mungkin ini secara kebetulan. Tolong dong dibagi ke adik-adik ke kami, pengalaman-pengalaman, apa yang perlu dipersiapkan sebagai closing statement Bapak. Dan saya tidak akan memberikan review dan Bapak langsung sampaikan. Terima kasih, silakan Pak Joshua. Baik, terima kasih Pak Basar. Ya, di akhir pengunjung workshop ini, terima kasih semua atas kesempatannya dari Universitas Indonesia. Jadi secara general, kadang kita punya istilahnya education background memang terkadang tidak sejalan dengan pekerjaan atau ibaratnya risky lah yang kita dapat untuk bekerja begitu. Cuman kalau saya sebenarnya agak sedikit nyambung Pak. Memang walaupun saya di bidang atau lulusan di informatika begitu, saya dulu masuk ke perusahaan Saipem itu sebagai HRIS atau Human Resource System gitu. Saya develop sistemnya gitu. Apa sih kebutuhan sistem dari sisi human resource yang bisa kita develop dijadikan lebih sederhana atau dijadikan sistem gitu. Jadi saya absorb semua ilmu di situ dari recruiter, dari sisi kontrak, dari sisi payroll, dari sisi attendance atau dari sisi legalitas atau ibaratnya dari sisi logistiknya, demobilisasi, tiketing, kita jadikan satu sistem Pak. Jadi disitulah beruntungnya saya dapat ilmu dari segala istilahnya subpart dari human resource, dijadikan satu sistem. Setelah itu memang malah saya lebih kecanduan untuk merekrut karena kayaknya lebih asik gitu ngobrol sama orang gitu. Jadi setelah beberapa kesempatan yang diberikan, ya
kita lanjut terus. Dari saya pindah dari Karimun, pindah ke Jakarta. Setelah itu saya merasa sudah ibaratnya sudah mendapatkan banyak masukan dari leader-leader saya coba untuk istilahnya mencoba peluang baru lagi gitu. Tapi tetap saya usahakan saya konsisten di bidang saya gitu, di human resource gitu. Karena nanti kalau saya pindah lagi memang agak sedikit harus ulang dari awal lagi gitu. Usahakan ya memang trik and triknya sih memang kita harus paham gitu. Kadang kita baru awal kerja nih, kita input data, kerjaan apa nih gitu kan istilahnya. Aduh kok saya input data, padahal kalau dibilang itu input yang kita input datanya kalau kita baca lebih detail itu ilmu sebenarnya gitu. Contoh kita dapat input data untuk payroll, kita dapat input data untuk project, kita input data nama-nama jenis pekerjaan, kita input ke dalam. Tapi kan kalau kita jadikan itu ibaratnya kesenangan kita input, kita baca, kita jadi ada knowledge, ada pemahaman gratis gitu. Ibaratnya kita tanya ke kita punya teman kerja aja, dia nggak anggap itu persaingan, tapi dia akan jelaskan, oh ini cuma untuk input kok. Gitu. Jadi memang proses itu penting sih, makanya ketika kita udah dapat ilmu segala macam, ya ada kesempatan hajar aja, harus berani itu untuk ininya, untuk dilakukan lah gitu Pak. Jadi memang itu sih dunia kerja ini memang dinamis, jadi kita harus take a risk lah. Kalau dibilang gagal nggak masalah, kita bisa ulang lagi gitu. Terima kasih ya Pak. Paling itu sih yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang teman-teman mau kirim CV, di samping untuk profile CV yang ini, saya juga bisa, saya akan share email kantor saya. Nanti teman-teman bisa kirim CV, siapa tahu saya bisa salurkan ke beberapa, istilahnya kita share lah ke beberapa klien-klien di sini, gitu, untuk selanjutnya. Baik, cukup Pak Joshua? Baik Pak, cukup. Sudah cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih. Makanya saya tak terasa kepengen sekali berlama-lama untuk menggali pengetahuan dan pengalaman dari Pak Joshua. Dan termasuk tadi teman-teman ya, saya tidak akan simpulkan, tapi kalau saya andai kata diwawancarai dengan apa yang ditanya Pak Joshua, justru saya pun belum tentu punya jawabannya. Termasuk tadi, apa kelemahan kamu? Ini kalau lagi melamar saya suruh menyampaikan kelemahan, aduh. Terus suruh menjelaskan 3 kata itu, kata-kata penting yang ada hubungan dengan pekerjaan. Terus ditanyakan, kenapa saya harus ngasih pekerjaan ke Anda? Wah, jawabannya cukup rumit tadi. Yang ada lagi, apa yang bisa kamu berikan terhadap perusahaan ini? Ini kata-kata kunci teman-teman yang harus kita persiapkan sekiranya kita mau melamar di perusahaan. Mungkin tidak ada yang bisa saya sampaikan di poin terakhir ini. Tentunya teman-teman yang akan menyimpulkan pengalaman sedikit kita kembangkan, dan malam ini kita mengawali pada teman-teman terutama semester 7 dan yang sudah di yudisium, mudah-mudahan dengan acara malam hari ini sedikit ada trik yang bisa didapatkan. Saya Basar menemani teman-teman dan Pak Joshua. Kalau ada salah, ada hilaf, minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Basar dan juga Pak Joshua yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tentunya semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan nantinya kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan impian teman-teman masing-masing. Amin. Berikutnya adalah informasi pengumpulan tugas yang kembali akan dikoordinator oleh Bapak Basar. Kepada Pak Basar, mungkin bisa kembali saya serahkan. Iya, tadi itu ada Pak Lailatul Qadri harusnya ini. Ya teman-teman, jadi kita ada tugas. Linknya apakah sudah dikirimkan Mas Agus? Jadi panitia akan memberikan sertifikat, dan sertifikat ini akan dimasukkan dalam SKPI juga kemarin. Jadi pastikan, sayang kalau Anda sudah ikut tapi tidak mendapatkan sertifikat. Dan syarat mendapatkan sertifikat, Anda membuat CV, dan CV nanti dimasukkan dalam link. Nanti lebih lengkapnya kalau, itu sudah ada ya, sudah dikirimkan Mas Lailatul Qadri, silakan di-copy linknya untuk dipersiapkan. Batas waktunya kita berikan sampai besok ya, saya rasa. Sampai besok biar malam ini. Dan ada yang minta Pak
Joshua minta alamat, nomor email, dan HP. Tentunya nanti saya akan izin dulu kalau HP takutnya ini ya, akan saya tanyakan dulu baru kita share kalau diizinkan. Minimal nanti email akan kami kirimkan, insya Allah begitu. Teman-teman ya, di grup peserta teman-teman semuanya. Mungkin itu Pak Agus, jadi silakan. Jadi malam hari ini nanti di grup akan kita umumkan besok sampai jam berapa. Setelah ini silakan untuk dipersiapkan untuk menulis CV-nya dan diisikan, waktunya nanti kita akan berikan. Terima kasih Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Basar. Itu tadi informasi teman-teman terkait perihal pengumpulan tugas yang nantinya mungkin nanti akan di-share kembali di grup WhatsApp oleh panitia. Itulah akhir dari kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, mohon untuk dapat menghidupkan kamera terlebih dahulu karena panitia akan mengambil gambar untuk dokumentasi. Boleh sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta untuk dapat menghidupkan kamera karena panitia akan mengambil gambar. Iya, kalau tidak hidup itu mungkin orangnya pergi itu, Mas. Iya, Pak. Oke, silakan. Jadi harus dipastikan dulu. Oke. Untuk didokumentasikan, silakan. Oke. Panitia boleh sudah mulai mendokumentasikan. Yang pertama untuk layar pertama. Ya. 3, 2, 1. Oke, lanjut layar yang kedua. Tenang teman-teman, semua layar pasti orang semua berada di layar pertama itu di laptop masing-masing. Ya. Kemudian layar yang ketiga. Iya. Nggak ada di layar terakhir pasti ini. Iya. Layar keempat. Ya, ini panitia juga sudah mulai mengirimkan. Oke. Sepertinya sudah di screenshot semua ya malam ini ya oleh panitia. Mungkin itu saja rekan-rekan semuanya untuk tetap dipertahankan on kameranya. Saya Agus Sutianti selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Dan terakhir saya akan tutup dengan sebuah pantun kembali. Bang Joko makan di kantor lauknya ikan kakap. Setiap hari bekerja dengan semangat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joshua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Basar. Mampir ke Ibu Nusina, Pak. Baik, siap Pak. Baik, Siapa baik tahu ya. nanti ketemu anakku.